guys, perkenalkan saya Ica Diana. Dan saya Universitas Rahayaan. Dan saya Emmanuel Asgapon Bawolo. Halo, saya Kristinus Sirino. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dalam kelompok sebaya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama mengenai pengertian. Pengertian kelompok teman sebaya merupakan adanya kesamaan antara individu satu dengan individu lainnya yang mana dalam kategori usia, jenjang pendidikan, dan status. Sedangkan menurut Stark yang dikutip dari Iron bahwa kelompok teman sebaya merupakan suatu interaksi yang terjadi oleh kelompok orang dan memiliki kecenderungan untuk meniru satu sama lainnya. Menurut Danim, kelompok sebaya berpengaruh penting bagi perkembangan sepanjang sejarah hidup masyarakat. Tetapi pengaruhnya paling kritis selama tahun-tahun perkembangan mereka ketika masih masa kanak-kanak. Sering muncul kontroversi tentang mana yang paling dominan bagi perkembangan kepribadian, apakah pengaruh kelompok sebaya atau pengaruh orang tua, terutama pada masa remaja. Oke, baik, kita masuk ke poin berikut, yaitu keanggotaan kelompok sebaya. Menurut Danim, meskipun terdapat keuntungan signifikan dalam keragaman hitam dengan teman sebaya, kuat kecenderungan bahwa anak-anak kurang menerima mereka yang berbeda dari diri mereka sendiri. Perbedaan tersebut dapat disebabkan karena faktor-faktor fisik, status sosial, atau motivasi akademik. Standar-standar dapat menciptakan suasana pengecuali bagi beberapa anak-anak remaja yang mendorong mereka ke arah penerimaan rekan dari jenis apapun. Berikut kelompok keanggotaan berorganisasi. Kelompok pemuda yang dibina oleh orang dewasa dibentuk oleh sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja yang tidak mempunyai kelompok besar. Banyak remaja yang mengikuti kelompok seperti ini merasa diatur dan berkurang minatnya ketika berusia 16-17 tahun. Yang berikut kelompok anggota geng. Remaja yang tidak termasuk kelompok besar dan tidak merasa puas dengan kelompok yang terorganisasi mungkin akan mengikuti kelompok geng. Anggota biasanya terdiri dari anak-anak sejenis dan minat mereka melalui adalah untuk menghadapi penolakan teman-teman melalui perilaku antisosial. Oke, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan poin B, yaitu perkembangan dalam kelompok sebaya agresif. Jadi teman-teman, agresi merupakan perilaku yang bertujuan untuk menyerang atau menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologis yang disalurkan dalam banyak cara. Terdapat 4 tipe atau bentuk dari agresi, yaitu perkelahian, berdebat, menipu, dan bunuh. Yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi agresi verbal. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor dari dalam diri kita sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, dan faktor situasional, yaitu faktor dari pengaruh lingkungan sekitar. C. Pengaruh perkembangan dalam kelompok sebaya. Menurut Damin 2010 halaman 141 dalam bukunya, kelompok sebaya dapat memiliki pengaruh positif suatu fakta yang telah dikenal banyak orang tua dan guru selama bertahun-tahun. Banyak orang tua mempersepsi bahwa pengaruh teman-teman sebaya dapat memiliki dampak positif pada motivasi akademik dan kinerja anak-anak muda. Sebaliknya, bermain api dengan obat-obatan, minum, vandalisme, dan mencuri juga dapat meningkatkan melalui interaksi dengan teman-teman sepermainan. Kehadiran kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja sebagai berikut. 1. Kelompok teman sebaya memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan remaja. 2. Pengaruh kelompok teman sebaya
sebaya terhadap citra tubuh. 3. Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Dan 4. Yang terakhir, pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perkembangan sosial, persahabatan, dan relasi romantis dalam artian cinta. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan kelompok sebaya dalam keterampilan bersahabat. Menurut Damin, kemampuan menjalin persahabatan merupakan hal yang penting dalam perkembangan jiwa peserta didik. Ada kalanya peserta didik menonjol dalam studi, namun terlambat dalam perkembangan pergaulan. Menurut Zikruddin dalam Damin, keterampilan bersahabat umumnya melewati 4 tahap penting yang saling bertumpang tindih. Yang pertama yaitu tahap egosentris, yang kedua tahap pemenuhan kebutuhan, yang ketiga tahap balas jasa, dan yang keempat tahap inti. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.